Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Faiz. Eh, Selamat beraktivitas semuanya, teman-teman. Walaupun belajar di rumah saja, saya akan menyampaikan materi yang kemarin kami susun, yaitu tentang pemenuhan hak sipil dan pencatatan akta nikah bagi orang yang beragama Bahai yang berada di Kabupaten Pati. Tentunya dalam perspektif Islam dan HAM. Sebelumnya saya akan mengenalkan terlebih dahulu ya agama Bahai itu. Jadi agama Bahai itu agama yang hitungannya masih muda, lahir pada abad 19. Jadi tahun 1844 di Persia. Persia itu Iran. Agama Bahai ini mengangkat sebuah misi, yaitu mensetarakan semua umat beragama dan memperbaiki kembali lembaga-lembaga agama dengan dasar keesaan Tuhan. Agama Bahai ini sama seperti agama yang lainnya, memiliki kitab pedoman, kemudian ada sholatnya, ada puasanya, ada masjidnya, namanya Masyarikul Adkar. Itu nama tempat beribadahnya. Ajarannya sangat banyak sekali, ya kan. Lah, saya ketika masuk ke Indonesia ini dibawa oleh dua orang pedagang yang dari Turki, namanya Jamal Effendi sama Mustafa Rumi, lewat jalur air, jalur laut, kemudian berada di Sulawesi mengajarkan agama itu. Dan ketika sampai di Pati, kalau sampai di Pati melalui salah satu dokter yang dari Turki, namanya Dokter Tamsi, itu mengenalkan agama Bahai di daerah Pati. Perlu teman-teman ketahui bahwa agama Bahai ini juga memiliki hukum pernikahan. Jadi ada rukunnya, ada syarat, kemudian hukum. Nah, pernikahan menurut agama Bahai itu hanya sebuah perkawinan, menjalin silaturahim, terus antara kedua mempelai, antara laki-laki dan perempuan sudah saling mengetahui sifatnya masing-masing. Jadi kalau mau menikah itu menurut agama Bahai, keduanya harus saling mengetahui antar sifatnya. Kalau tidak mengetahui, ya tidak boleh. Berarti tidak ada istilah nikah perjodohan atau apa. Kalau perjodohan kan belum tahu sifatnya, apalagi orangnya, tiba-tiba menikah. Agama Bahai enggak. Lah, dalam agama Bahai ini tidak ada syarat perwalian. Jadi saya mau menikah, menikahkan diri saja, kemudian datang ke pemuka agama tanpa wali, tidak apa-apa, boleh. Kemudian syaratnya itu tetap harus ada maharnya, harus ada akadnya, harus ada saksinya, saksi nikah. Hukumnya dalam agama Bahai itu tidak diwajibkan. Jadi orang yang mau menduda selama seumur hidup ya tidak apa-apa, dia terserah, tidak terikat dalam hukum wajib. Itu hanya untuk menyempurnakan agama saja, sama seperti dalam agama Islam. Nah, seperti itu dalam pernikahan dalam agama Bahai, salah satu ajarannya. Lah, kalau kita membahas tentang pernikahan, jadi agama Bahai ini sudah menjalankan pernikahan sejak dahulu. Kalau terang-terangannya itu sudah pada masa Gus Dur. Karena agama Bahai ini dulu pernah ditolak keberadaannya di Indonesia oleh Presiden Soekarno lewat keputusan presiden yang beliau berikan. Karena menurut Presiden Soekarno, agama Bahai ini menghambat cita-cita nasional dan cita-cita sosialis. Tapi angin segar didapatkan oleh masyarakat Bahai ketika zamannya Gus Dur, karena kepres yang dikeluarkan oleh Soekarno dicabut, kemudian boleh menjalankan ritual agama dengan terang-terangan dan terbuka. Nah, agama Bahai ini diketahui sebagai agama yang
eh, bukan agama resmi di Indonesia ya. Jadi hak-haknya itu sangat dirugikan sekali karena pemerintah tidak melindungi agama Bahai. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasalnya berapa? Bentar saya buka dulu. Pasal 29 ayat 2 itu kan sudah menerangkan bahwa semua umat beragama ini berhak menjalankan agamanya masing-masing. Nah, biarpun agama Bahai itu melaksanakan pernikahan sesuai ajarannya mereka masing-masing dan sesuai dengan ritualnya, mereka ini sebagai warga Indonesia tidak pernah tercatatkan di penduduk sipil. Jadi hak sipilnya itu mencatatkan nikah tidak dikabulkan oleh para pegawai yang berwajib. Alasannya sih karena agama Bahai ini bukan agama yang resmi. Kemudian belum ada sebuah perintah dari atasan untuk mencatatkan atau membuatkan akta pernikahan. Bukannya ini sebuah hak sipil yang perlu dipenuhi ya sebagai warga negara. Ya memang eksistensi agamanya belum diakui secara konstitusional, tapi dia sebagai warga Indonesia itu sudah berhak mendapatkan apa yang ia bebaskan atau apa hak mereka gitu. Hak-hak sebagai hak-hak pencatatan akta nikah kan ini saya buka datanya bahwa dalam PP nomor 9 tahun 1975 ini sudah ditegaskan bahwa kalau ada pencatatan sipil yang salah satunya adalah pencatatan akta nikah, itu ya harus disampaikan pada pejabat berwajib di pencatatan sipil terdekat. Kemudian ada lagi nih pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 1 perkawinan KUH Per tahun 1974. Di situ sudah menegaskan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Dengan dua dalil ini, sebagai warga negara Indonesia seharusnya berhak mendapatkan haknya mereka. Seperti itu. Nah, ini sebuah problem bagi kita semua karena alasan bukan agama resmi, kemudian belum ada perintah dari atasan, seharusnya sudah tertolak dengan undang-undang kebebasan beragama, kemudian HAM, pelanggaran HAM yang terdapat dalam UU tahun 99 sama tahun Undang-Undang Dasar 45. Akhirnya apa? Ini terjadi dampak yang sangat negatif. Pertama apa? Ketika pernikahan tidak dicatatkan, maka dampaknya itu anaknya itu tidak bisa dinasabkan atau dibinkan terhadap ayahnya. Jadi binnya hanya terhadap ibunya saja. Itu pertama. Yang kedua, ketika anaknya itu mau membuat akte kelahiran, dia nggak bisa, karena akte kelahirannya itu harus pada ibunya, nggak bisa pada ayahnya. Ini kan merupakan masalah yang sistematis yang dialami oleh agama Bahai. Ada dampaknya lagi. Dampaknya lagi adalah karena dia adalah agama minoritas dan tidak diakui oleh negara. Secara sosial mereka sangat disampingkan oleh orang-orang yang mayoritas. Bahkan ketika ada orang meninggal dari agama Bahai, mayatnya itu tidak boleh dimakamkan di pemakaman umum, ditolak, sehingga harus mencari tempat lain. Ini kalau pejabat yang berwajib, entah itu di situ yang berwenang siapa, camat atau lurah atau siapa, kok diam saja, berarti dia menyetujui diskriminasi terhadap minoritas tersebut atau penolakan ritual-ritual agama tersebut. Kalau dia menyetujui, berarti dia juga
pelanggaran. Karena apa? Tidak bisa melindungi. Yang mana dalam berdasarkan Undang-Undang Dasar 1045 itu menyebutkan bahwa semua orang yang berada di Indonesia atau warga Indonesia itu berhak memeluk agamanya masing-masing sesuai ajarannya, ya kan? Tidak ada diskriminasi yang dialami. Nah, saya kutipkan kembali, karena negara Indonesia ini salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan ini pelajarannya Islam dan HAM, akan saya kaitkan dengan HAM dan Islam. Jadi satu, karena dia tidak dicatatkan pernikahannya oleh petugas yang berwajib, berarti hak agama Bahai itu tidak terpenuhi. Dan ini masalah yang sangat sistematis, karena tidak hanya ia yang tidak mendapatkan haknya, akan tapi sampai keturunannya ketika mau membuat akte kelahiran dan seterusnya itu terganggu. Itu yang pertama, pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, karena berlakunya diskriminasi terhadap golongan. Ini juga menyalahi kebebasan beragama. Perlu diketahui bahwa agama Bahai itu hidup di Pati tidak ayam-ayam saja. Dia seringkali mendapatkan teror, seperti yang saya ceritakan tadi di awal ya. Seperti itu. Saya kutipkan. Jadi daripada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 95 itu sudah menyebutkan bahwa setiap orang yang berada di Indonesia itu berhak memeluk agamanya masing-masing. Kalau sudah ada undang-undang seperti ini, berarti tidak ada pemaksaan, tidak ada diskriminasi, tidak ada penolakan dan yang lainnya. Semuanya harus dilayani, harus menjunjung toleransi yang tinggi. Entah itu siapa saja, ya kan, yang berwajib pokoknya. Kemudian ada lagi pada pasal 28I ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang ini bebas dari perlakuan diskriminasi, entah itu individu, entah itu golongan, suku, agama maupun apapun, ya kan, itu harus bebas dari diskriminasi. Dari pasal ini menyimpulkan bahwa HAM itu memiliki hubungan yang sangat erat tentang kebebasan beragama. Ya, itu dari sudut pandang HAM dan kebebasan beragamanya. Dan pemerintah yang berwajib harusnya bisa memenuhi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Kemudian kalau dalam Islamnya bagaimana? Saya mengambil sudut pandang tentang Piagam Madinah. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, kemudian di situ mendapati masyarakat yang sangat beragam. Jadi masyarakat yang sangat plural, yaitu beragam suku, kemudian agamanya berbeda. Tapi Rasulullah dituntut untuk menyelesaikan hal tersebut, yang mana apabila diselesaikan dengan Al-Quran saja tidak cukup. Masalahnya di situ tidak hanya orang Islam. Akhirnya keluarlah Piagam Madinah, yang mana Piagam Madinah ini itu sudah menjanjikan kesetaraan bersama, kemudian haknya harus dipenuhi bersama, saling melindungi, tidak boleh saling mendiskriminasi, kemudian kompak melawan kezaliman. Jadi orang Yahudi apabila dizolimi, maka orang Islam harus melindungi. Itu sudah dirancang, sudah diramu menjadi sebuah ketentuan yang sangat baik sekali. Seharusnya itu bisa ditiru. Piagam Madinah itu salah satu peradaban Islam yang sangat berharga. Ya,
kita sebagai orang Islam yang mayoritas di tempat itu seharusnya bisa menghargai hak-hak masing-masing, hak-hak beragama mereka. Mereka terserah, ya kan, haknya terpenuhi, kemudian tidak dirugikan secara sistematis karena masih sama-sama warga negara Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya tidak bisa menyampaikan karena di makalah sudah ada, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.